Wahyu pasal 20. Kerajaan 1000 tahun. Kemudian aku melihat malaikat turun dari surga, membawa kunci jurang maut dan sebuah rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga itu, si ular tua, yang adalah setan dan iblis, dan mengikatnya selama 1000 tahun, melemparkannya ke dalam jurang maut, menutupnya dan menyegelnya, supaya ia tidak akan menyesatkan bangsa-bangsa lagi, sampai 1000 tahun itu berakhir. Setelah itu, ia akan dilepaskan untuk sementara. Lalu aku melihat takhta-takhta, dan di atasnya duduk orang-orang yang diberi kuasa untuk menghakimi. Aku melihat jiwa orang-orang yang dipenggal kepalanya karena kesaksian Yesus dan karena firman Allah, dan mereka yang tidak menyembah binatang itu atau patungnya, dan tidak menerima tanda binatang itu pada dahi atau tangan mereka. Mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Akan tetapi, orang-orang mati yang lainnya tidak hidup lagi sebelum masa 1000 tahun itu berakhir. Inilah kebangkitan yang pertama. Diberkati dan kuduslah orang-orang yang memperoleh bagian dalam kebangkitan pertama itu. Terhadap orang-orang ini, kematian kedua tidak berkuasa, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan akan memerintah bersama Dia selama 1000 tahun. Kekalahan iblis. Setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Ia akan pergi untuk menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang. Jumlah mereka seperti pasir di laut. Mereka naik ke dataran bumi dan mengepung perkemahan orang-orang kudus dan kota yang terkasih. Namun, api turun dari langit dan menghanguskan mereka. Lalu, setan yang telah menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Di sanalah binatang dan nabi palsu itu juga dilemparkan. Mereka akan disiksa siang dan malam selama-lamanya. Penghakiman di hadapan takhta putih. Setelah itu, aku melihat takhta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya, yang dari hadapannya bumi dan langit lenyap dan tidak ditemukan lagi tempat bagi mereka. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di hadapan takhta itu. Lalu dibukalah kitab-kitab, dan sebuah kitab yang lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati itu dihakimi berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu, sesuai perbuatan mereka. Laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Maut dan Hades juga menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi, masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan Hades dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah kematian yang kedua, lautan api. Apabila seseorang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan ke dalam lautan api itu.